Jangan di-skip, ini penting. Halo teman-teman, selamat buat kamu yang berhasil submit beasiswa YTB. Semoga lulus ke tahap selanjutnya. Sambil nunggu pengumuman, ada beberapa informasi penting dari aku. Pertama, untuk wawancara hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki. Kedua, seperti yang aku bilang di video ini, untuk memberikan first impression yang baik, kamu bisa memberikan beberapa kalimat bahasa Turki di awal wawancara. Yang ketiga, pun ketika kamu dinyatakan lulus, seperti yang aku akan bahas di video ini, kamu akan mengikuti kursus bahasa Turki selama 1 tahun, dan faktanya kebanyakan univ di Turki mengajarkan bahasa Turki menggunakan bahasa Turki. Nah aku sendiri kewalahan pada saat itu karena benar-benar nol bahasa Turki dari Indonesia. Aku tidak tahu kursus bahasa Turki di mana, karena aku yang tinggal di luar Jabodetabek juga memiliki kesulitan untuk mengakses tempat-tempat kursus yang ada di Jakarta. Beruntungnya teman-teman tahun ini salah satu awardee dan alumni YTB memiliki platform online kursus bahasa Turki yang bisa kamu akses via Zoom yang memiliki tutor berpengalaman yang ada di Turki. Kursusnya setiap Sabtu Minggu jam 3 sampai 5 sore atau jam 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Satu level akan dilaksanakan selama 2 bulan dengan 4 kali ujian evaluasi. Setiap menyelesaikan satu level, kamu akan mendapatkan electronic certificate. Kabar baiknya lagi, daftar dengan kode unik Fahruki05, kamu akan mendapatkan diskon 5% melalui www.kursusbahasaturki.com atau melalui Instagram @lugat_id. Nah, jangan lupa daftar. Hai semua, nama aku Fahruki Waris. 1 tahun yang lalu baru saja kelar kursus bahasa Turki dalam program beasiswa master di Kocaeli University, Turki. Kabar gembira buat kamu yang punya kemampuan bahasa Inggris pas-pasan dan pengen kuliah dengan pengantar bahasa Turki. Faktanya, kebanyakan kita belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Turki. Lah, gimana? Jadi, Tomer ini diikuti mahasiswa yang datang dari berbagai negara dengan bahasa yang berbeda. Pelajar Eropa atau Asia Tenggara biasanya mengetahui bahasa Inggris. Pelajar Afrika bahasa Prancis, Asia Tengah biasanya mengetahui bahasa Rusia, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk menciptakan kondisi belajar yang netral, Hoca, sebutan untuk guru di Turki, akan menggunakan bahasa Turki. Sebelum belajar grammar, pertama kita akan belajar alfabet dan kata dasar bahasa Turki. Di awal pertemuan, Hoca akan menjelaskan arti dari kata yang ingin kita pelajari menggunakan bahasa isyarat. Contohnya, aku, kamu, dia, mereka, sambil memperagakan di depan kelas dan memberikan contoh hingga kita lebih mengerti. Seperti itu seterusnya, sehingga setiap kejadian yang terjadi di awal pertemuan akan langsung diberitahukan bahasa Turkinya. Contoh lain, misalnya kamu tiba-tiba terjatuh, maka Hoca akan spontan ngasih tahu kalau jatuh bahasa Turkinya ini. Misalnya juga kamu sedang berjalan, maka akan diberitahu dia sedang ini dengan menyebutkan bahasa Turkinya. Jadi selama beberapa bulan teman-teman akan terbiasa mendengar bahasa Turki dan juga mengetahui bahasa Turki di dalam kelas. Setelah mulai terbiasa dengan komunikasi dasar di dalam kelas, Hoca akan mulai memperkenalkan struktur kata dalam bahasa Turki. Jadi ketika teman-teman menginginkan sesuatu di awal-awal pertemuan, Hoca hanya akan ngasih tahu langsung kalau bahasa Turkinya itu adalah istiyorum. Tapi di bagian ini teman-teman akan mulai mengembangkan kata dari istiyorum. Misalnya istiyorum digunakan untuk present tense, kemudian past tense istedim, misalnya di future tense isteyeceğim, atau bahkan misalnya ketika buku yang saya mau dengan menambahkan kata yang iste itu ditambah N di belakangnya, misalnya istediin. Jadi seperti itu cara belajar bahasa Turki nantinya akan bertahap, mulai dari mengetahui kata umumnya, kemudian kenapa kata itu digunakan. Karena satu kata dalam bahasa Turki akan memiliki banyak makna ketika bagian akhir atau bagian depan dari kata tersebut dirubah. Kursus bahasa Turki atau sering disebut Tomer menekankan pada 4 kemampuan. Yang pertama membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Tiap kemampuan ini akan diuji untuk naik ke level selanjutnya. Ada 5 level dalam bahasa Turki: A1, A2, B1, B2, dan C1. Kemudian kuliah perdana. Dan masing-masing berlangsung sekitar 1 bulan lebih. A1 biasanya pembiasaan
mendengarkan bahasa Turki di dalam kelas, kemudian A2 mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, B1 pengenalan grammar, B2 penerapan grammar, dan J1 lebih ke menggunakan bahasa Turki secara aktif. Lalu bagaimana jika tidak lulus di salah satu ujian kenaikan level? Memang benar ada pengulangan, tapi tidak perlu khawatir. Berdasarkan pengalaman Tomer aku, untuk penerima beasiswa YTB pantang untuk terlambat masuk ke semester 1 tidak bersamaan dengan teman angkatan beasiswamu, walaupun mengulang di satu level. Biasanya, pihak Tomer akan mengusahakan kamu untuk mengejar ketertinggalan atau paling mentok jika kamu masih mengulang di level yang pada saat itu, kamu akan rawat jalan dalam tanda kutip dalam bahasa Turki. Artinya, kamu diluluskan dengan nilai standar dan berhak mengikuti proses perkuliahan sambil belajar. Intinya tidak perlu khawatir, tim Tomer telah merancang sistem pembelajaran bahasa mereka sedemikian rupa, sehingga teman-teman di awal bisa mempelajari bahasa mereka menggunakan bahasa mereka. Seperti beasiswa Cina dengan pengantar bahasa Mandarin, beasiswa Rusia dengan pengantar bahasa Rusia, beasiswa Turki dengan pengantar bahasa Turki, dan beasiswa Jepang dengan pengantar bahasa Jepang. Dan juga masih banyak beasiswa-beasiswa lain yang menggunakan bahasa ibu mereka dalam pengantar bahasa kuliah. Nah, itulah tadi sedikit gambaran bagaimana ketika teman-teman pengen kuliah di luar negeri dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, sehingga memilih untuk menggunakan bahasa pengantar bahasa mereka. Dan bukan hanya di Turki, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ada di Jepang, Cina, Rusia, dan beberapa negara yang memiliki bahasa sendiri, itu menyiapkan kursus bahasa di tahun pertama, dan biasanya selain menggunakan bahasa Inggris, mereka juga mengajarnya menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga otak kita lebih mampu untuk mencerna bahasa yang sedang kita pelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you in the next video.